dan akhirnya membuat gue jadi ketagihan naik gunung 92 itu. Pernah gue tuliskan kisahnya niat camping jadi hiking Gunung Gede 1992. 92 kita belum lahir tuh. Kang. Mas Romi udah umur 70 berapa waktu itu? Setiap gunung yang gue daki itu sudah tertulis dalam takdir hidup gue. Jadi entah ada penambahan atau tidak, gue nggak tahu. Yang jelas selama masih ada ruh di kandung badan itu untuk melakukan pendakian pasti gue melakukan. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta sama gue Reja. Di momen kali ini gue dapat kesempatan nih untuk silaturahmi di tempatnya Kang Arya Sena. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Kang Arya Sena bersama timnya, ada Mas Gali, ada Bang Romi. Kita mau ngobrol-ngobrol santai nih sama Kang Arya. Jadi kita langsung aja ya tanya-tanya nih. Kang Arya, kesibukannya apa saat ini Kang? Kesibukan gue selain bikin konten, ngobrol, ya tentunya sedang menulis atau merapihkan karya kedua gue ya, buku kedua gue. Itu buku kedua gue judulnya Perjalanan Para Demonstran, yang menceritakan kisah dan pengalaman gue saat melakukan pendakian Semeru di tengah maraknya demonstrasi mahasiswa pada saat itu. Ditunggu tuh Kang karyanya Kang. Amin, semoga Allah memudahkan. Amin. Kang Arya awal-awal naik gunung itu tahun berapa Kang? Alhamdulillah waktu itu tahun 92 ya. Gue masih SMP kelas 3. Sebuah pendakian yang gak diduga sama sekali. Karena memang awalnya tuh kita mau camping. Awalnya mau camping, itu pun gara-gara ada 2 harim cantik nyasar di stasiun Pasar Minggu, ngajakin camping di Cibodas. Diajak ke Cunang kagak mau, Curug Luhur nggak mau, Cipelang nggak mau. Pokoknya itu cewek kekeh maunya ke Cibodas gitu. Setelah ada sekelumit, ya biasalah di stasiun itu kan nongkrong dari mana-mana ada ya. Akhirnya 3 orang itu termasuk gua bisa nganterin tuh cewek-cewek. Kita berangkat ke Cibodas, tapi ternyata di Cibodas ada persaingan. Akhirnya ribut. Salah seorang di antara kita nantang untuk mendaki Gunung Gede. Saat itu otak masih didengkul, di bawah sedikit, di atas sedikit. Jadi posisi otak masih amburadul lah ya. Nggak ada pikirannya, mengiyakan aja malam itu. Padahal saat itu kita nggak pernah ada yang naik, belum pernah ada yang naik satupun. Tapi alhamdulillah perjalanan itu akhirnya sangat menyenangkan dan akhirnya membuat gue jadi ketagihan naik gunung 92 itu. Pernah gue tuliskan kisahnya niat camping jadi hiking Gunung Gede 1992. 92 kita belum lahir tuh. Kang. Mas Romi udah umur 70 berapa waktu itu? Itu Akang semenjak dari naik gunung pertama itu akhirnya udah melalang buana lah ya naik gunung. Iya. Tapi ada satu gunung yang belum Kang Arya ini belum. Banyak gunung karena ya satu ya mungkin bukan takdir gua sementara ini, Allah belum menakdirkan gua untuk mendaki gunung-gunung yang belum gua daki sekarang ya. Semoga aja diberikan kemudahan kelak kemudian hari. Kalau untuk masalah gunung itu ya kalau yang pernah gua daki ya sekitar 50-an lah ya. Kalau gua sebutin satu-satu capek. Intinya sekitar 50-an dan masih banyak gunung yang lain karena gue yakin dan gue percaya setiap gunung yang gue daki itu sudah tertulis dalam takdir hidup gue. Jadi entah ada penambahan atau tidak, gue nggak tahu. Yang jelas selama masih ada ruh di kandung badan itu untuk melakukan pendakian pasti gue melakukan. Pasti. Ya, selama ada ruh di kandung badan dan selama Allah mengizinkan. Amin. Amin. Tapi ada yang paling berkesan gak nih Bang selama Kang Arya naik? Selama karir pendakian gue ya dari 92 sampai sekarang, dalam batin gue ya, dalam ingatan gue, dalam pikiran gue itu belum ada yang ngalahin ketika gue mendaki Raung pada tahun 2003, dimana situasi di sana itu
kompleks lengkap. Gua ketemu si raja hutan, gua ketemu makhluk segede gaban. Yo, wah, kalau kata orang mungkin genderawa, cuman ini lebih gede dari genderawa. Gua ketemu peri, gua ketemu tarantula sepanjang jalan, dan kulit kuping gua sampai robek, tangan gua full berdarah, baju gua robek-robek. Itu gua cuma nemu di Raung, dimana seluruh tubuh gua luka. Perjalanan luar biasa, nembus hutan rotan, nembus hutan arbe. Arbe kan berduri, rotan turun. Nih duri rotan nancep-nancep di kuping. Terus medan pendakian itu 3 kali cermek. 3 kali. Karena gue jalan kaki dari dusun, apa sih nama dusunnya tuh, Wono apa ya? Ya Wono lah, gue lupa gitu lah. Nah itu kesan Raung itu nggak ada duanya karena semua ada gitu ya. Sampai ketemu Raja Rimba yang dikatakan sudah musnah, yaitu harimau Jawa. Itu di Gunung Raung. Tapi pernah nggak sih Kang terlintas di hati Akang nih kayak kapok atau trauma gitu? Kalau kapok, alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah. Karena selama naik ini makin serem gunungnya, makin menantang gunungnya, makin berbau-bau maut, makin seneng balik lagi. Iya, karena gue berprinsip hidup mati Allah yang ngatur. Yang penting gue punya strategi, gue punya ilmunya, gue berusaha dalam perjalanan. Setelah itu gue nggak pikirin. Makanya nggak ada cerita kapok. Walaupun di gunung itu apa istilahnya ada siluman ketek kepala 1000 misalnya gitu ya, gue nggak ada urusan. Karena menurut gue segala sesuatu sudah Allah takdirkan dalam hidup gue. Jadi gue naik gunung itu nggak ada kapoknya karena itu. Karena segala sesuatu udah diatur sama Allah. Gue hanya tinggal menjalankan aja dan ridho. Jadi untuk kapok itu alhamdulillah nggak pernah. Lalu pertama kali Kang Arya buat YouTube channel itu tahun berapa Kang? Baru kemarin, baru 10 bulan. Baru 10 bulan. Baru 10 bulan. Bulan apa ya? Kalau 10 bulan berarti sekitar November atau Oktober tahun kemarin. Tahun lalu ya. Berarti Berarti awalnya nulis-nulis ya Kang? iya betul. Sebelum gue bikin channel YouTube, gue nge-branding karya-karya diri gue gitu ya. Karya-karya gue itu lewat tulisan di YouTube. Karena entah kenapa, yang jelas mungkin sudah dalam guratan takdir hidup gue ya. Setelah gue melakukan banyak hal, mencoba ini, mencoba itu, hal-hal yang mungkin di luar nalar lu orang deh. Itu pada akhirnya gue pasrah, dalam artian gue ridho sama jalan hidup gue. Setelah gue mengatakan gue ridho, terserah ya Allah mau diapain aja, mau diguling-gulingin, mau disenengin, mau dibikin menderita, mau dibikin pencot, mau dibikin buta, pokoknya terserah. Waktu itu gue berserah sama Allah, terserah aja. Nah disitulah gue baru menemukan jalan hidup ya. Gue baru bisa menemukan jalan terang setelah gue melepaskan segala angan-angan, segala pikiran, dan gue berjalan di atas kepasrahan tetapi tetap berusaha. Itulah yang membuat gue sampai detik ini dan akhirnya bisa kenal sama teman-teman itu karena memang tidak lain dan tidak bukan, itu berkat kasih sayang Allah juga syafaat Kanjeng Nabi, nggak ada lain. Itu mulai nulis tahun berapa tuh Kang? Kalau nulis ya zaman gue kuliah berarti 96, karena kerjaan gue di kampus dulu harus bikin makalah. Terus apa namanya Cuk? Tulisan lah, pokoknya kita harus membuat berita. Tugas-tugas kita dulu di masa-masa awal kuliah terutama PB1, PB2, penulisan berita 1, penulisan berita 2. Ya memang kita diwajibkan untuk membuat artikel, untuk membuat istilahnya headline. Bukan membuat headline, untuk membuat judul berita, isi berita, badan berita, juga penutupan. Jadi memang sudah terasa sejak kuliah. Tetapi sejak dari SD sebenarnya gue suka ngarang dulu. Suka bikin puisi, ngarang-ngarang puisi tuh. Jadi hayalan gue. Cuman saat itu ya belum terarah seperti di saat gue setelah mengenal ilmu untuk menulis itu sendiri gitu. Setelah gue kuliah, itu baru terarah penulisannya. Mantap Kang. Alhamdulillah. Kang Arya punya pengalaman bareng ini Sama Bang Romi itu banyak. Kalau pendakian nggak banyak, tapi kalau urusan pekerjaan di mana kita menemukan hal-hal mistis, aneh, gila, konyol, nggak masuk akal, itu banyak. Banyak Kang. Banyak yang bawa-bawa mistis, terutama yang berhubungan dengan hari Selasa, itu banyak banget. Itu banyak.
ya kalau sama Bang Romi, karena gua bisa dikatakan satu ruangan sama Romi itu 4 tahun. Dan ruangan tempat gua kerja dulu bekas klinik bersalin. Nah, jadi di situ dan karyawan yang telat pulang itu pasti gua. Karena gue juga datangnya jam 2, jam 3 gitu kan. Masa iya pulangnya jam 7 gitu ya. Otomatis gue pulangnya jam 3 pagi, jam 2 pagi. Non gunungnya gue sama Romi banyak terutama yang di kantor. Yang di kantor. Berarti kenal Bang Romi udah lama banget ya? Ya pas kuliah. Pas kuliah. Ya dia nongkrong di sini, pacaran di rumah gua juga sini. Kalau sama Mas Gali udah lama? Sama sekali baru 2-3 bulan inilah. 3 bulan. Kita sama Mas Gali itu ya mungkin karena ada satu soul ya dalam melafazkan sholawat, dalam menjalankan sholawat. Kemungkinan besar ya, karena setiap pertemuan itu tidak ada yang tak sengaja. Seluruh pertemuan itu sudah jauh direncanakan Allah, bahkan sebelum kita ada di dunia sekalipun. Itu kepercayaan gue ya, kalau orang nggak tahu. Terus Kang, apa namanya, kedepannya Akang planningnya apa nih Kang? Planning gue sebagai manusia ya, di dalam usaha gue tentunya, di dalam ikhtiar gue ke depan ini gue akan melakukan road streaming, menyelesaikan buku, road streaming, dan melakukan pendakian. Masalah itu berhasil atau tidak, segalanya itu gue serahkan kepada Allah. Yang paling terpenting yang sekarang harus gue lakukan adalah melakukan persiapan tentang rencana-rencana gue itu. Jadi kedepannya ya 3 hal itu. Mantap. Boleh kasih kue jangan sedikit Kang buat kita nih Kang, anak muda. Ya gue juga masih muda ya. Baru 24 nih. Cuma dibalik angkanya. Buat teman-teman, rekan-rekan, mohon maaf tidak bermaksud menggurui, karena guru sejati kita hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau teman-teman itu mau berusaha, jadikanlah Allah dan Rasulnya sebagai lokomotif, sebagai penggerak dari segala usaha kita. Gunakan akal dan pikir sesuai dengan kapasitas, ya, sesuai dengan wadah yang Allah berikan kepada kita. Selebihnya biarkan tangan-tangan Tuhan yang bekerja dan mendukung segala usaha kita. Ya, setelah kita berusaha, bebaskan pikir, angkat zikir. Setelah kita berzikir, angkat usaha kita. Kedua hal tersebut harus kita lakukan. Masalah baik atau tidak baik, seimbang atau tidak seimbang, pas atau tidak pas buat kita, kembalikan lagi kepada yang memiliki kebaikan, keseimbangan, kesempurnaan, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Intinya tetaplah berusaha, ya, tetaplah Anda bekerja, tapi jangan lupakan pencipta Anda. Berarti dahulin kewajiban kita dulu nih ya Kang ya. Ya, bukan kewajiban, Gimana? tapi kita dahulukan Tuhan kita dulu sama kekasihnya. Masalah kewajiban itu, jika Allah dan Rasulnya sudah ada dalam hati dan pikiran, maka kewajiban itu akan kita bisa jalankan tanpa udah kita rekayasa, itu akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena hanya Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui dari segala tindakan dan perilaku kita. Apalagi untuk kewajiban, itu sudah pada relnya. Kalau kita betul-betul bisa menempatkan diri kita di jalan yang hak tadi. Hak apa sih? Hak-hak Allah, hak-hak kita. Kalau hak-hak Allah sudah kita tegakkan, maka Allah akan menegakkan hak-hak kita. Ya, dengan itu kewajiban akan berjalan dengan sendirinya. Tidak perlu direkayasa dengan berbagai macam akal pikir yang membuat kita akhirnya pusing karena kebanyakan pikiran. Iya benar. Kang, ada pesan-pesan buat para pendaki yang sekarang nggak sih Kang? Lagi-lagi, jika gue berpesan bukan berarti menggurui ya. Ini hanya sebagai pesan yang bisa, yang boleh didengarkan, boleh tidak didengarkan, ya bebas-bebas saja. Karena ini hanya sebuah pesan. Pesan gue buat para teman-teman atau para pendaki, mohon maaf yang jauh lebih senior, yang seangkatan ataupun rekan-rekan yang di bawah gue, tidak bermaksud menggurui sama sekali. Jika Anda mendaki gunung, persiapkanlah ilmu pengetahuannya, persiapkanlah ilmunya, ya. Karena naik gunung itu bukan olahraga yang
hanya senang, tetapi olahraga yang penuh dengan resiko. Karena olahraga ini cukup resiko, maka usahakan teman-teman memahami ilmu dasarnya. Ya, jangan sampai tanpa ilmu sama sekali dalam melakukan pendakian. Kedua, teman-teman harus punya mentalitas dan kesadaran bahwa di dalam setiap pendakian kita adalah mata rantai hidup yang harus saling menjaga dan melindungi satu sama lainnya. Naik bareng, turun bareng, naik selamat, turun selamat. Jangan pernah meninggalkan rekan Anda di dalam pendakian, apalagi hanya untuk mengejar puncak. Ya, jangan pernah membiarkan rekan kita, apalagi sampai celaka, gara-gara kita tidak bisa menguasai ego dan diri kita. Ingat, puncak gunung itu nggak kemana-mana. Gunung akan tetap setia menunggu kita selama kita masih hidup, selama kita masih sehat, ya, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, terutama masih hidup, kita bisa kembali lagi suatu saat. Tetapi kalau kita tidak bisa, ya, mengendalikan ego kita, pikiran kita, dan kita celaka pada saat itu, maka kemungkinan besar kita nggak bisa kembali lagi. Banyak kasus lah teman-teman kita meninggal di gunung hanya karena apa sih? Untuk konten, untuk selfie, ya, bahkan untuk keperluan-keperluan yang jauh lah dari nilai-nilai pendakian yang sesungguhnya. Jadi hitah diri kita sebagai seorang pendaki, kalau mau disebut pendaki, kalau mau disebut pencinta alam, kalau mau disebut penikmat, terserah apapun. Siapapun manusia yang datang ke gunung, apapun namanya, apapun jenisnya, itu adalah tamu-tamu alam. Maka itulah sadari, sebagai tamu di tempat yang tidak biasa, kita juga harus memiliki kemampuan yang tidak biasa. Ya, harus memiliki fisik yang juga tidak biasa. Karena itulah, dengan kesadaran itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan meminimalisir berbagai kecelakaan ataupun kejadian yang tidak menyenangkan, karena kita juga sudah mempersiapkan diri kita dengan pengetahuan juga kesetiakawanan. Rantai hidup mulai dari berangkat dari rumah, begitu kita udah bergabung dengan rekan-rekan kita, itu seharusnya ada kesadaran korsa, ya. Korsa itu korep, atau kalau kita permudah untuk mencernanya itu kesetiakawanan. Kebanyakan sekarang ngejar konten, nggak tahu ilmunya, nggak paham bagaimana cara menghadapi situasi dan posisi. Naik ketika ada situasi yang mereka nggak bisa hadapin karena nggak tahu ilmunya, nah begini. Yang terbaru itu Kang ya, yang di Guntur, yang umur 12 tahun. Nah itu Masih karena dianggapnya naik gunung tuh, wow keren, fotonya bagus, ya nggak? Padahal itu nyawa taruhannya itu naik gunung. Tapi biasanya kalau kayak gitu dia emang kan sebenarnya kan jalur pendakian itu kan emang ada jalurnya kan ya? Ya iya memang ada, makanya kan gue udah bilang yang namanya jalur pendakian itu mesti adanya di punggungan. Tapi kan kalau yang nggak tahu ilmunya, punggungan apa sih bang? Lembah apa sih bang? Kan kalau yang tahu, oh punggungan tuh berarti dia punuk bukit. Di gunung itu yang namanya gunung mesti begini nih. Tuh, dia bukit-bukit kan. Nah, setiap bukit-bukit itu nyambung ke puncak gunung. Kenapa kita harus lihat peta Guntur? Kalau gua kebutuhan peta hanya buat lihat ini punggungan putus apa enggak. Kan kelihatan dari, kalau di peta itu kan ada garis begini nih, kayak gunung terus turun ke bawah gitu kan. Nah, yang naik ke atas itu puncak, namanya bukit. Yang turun ke bawah namanya lembah. Nah, kita harus ada main yang di tempat munjung ke atas, bukan tempat yang turun ke bawah. Ini namanya lembah. Lembah itu bukan tempat untuk melakukan pendakian, tidak didesain untuk dijelajahi oleh manusia. Nah, ini yang orang-orang nggak tahu. Main hajar lembah aja. Lembah itu tidak didesain Tuhan untuk dijelajahi oleh manusia, tidak. Bahkan hewan pun hanya hewan-hewan tertentu yang bisa didesain Tuhan untuk menjelajah di situ. Lembah itu didesain Tuhan untuk dijalani oleh air, bukan oleh makhluk hidup. Kan orang nggak tahu. Nah, kalau tahu dasarnya kan, oh kalau yang munjung ke atas, oh berarti kalau gua naik gunung itu kiri kanan mesti ada lembah, ada lembah. Oh berarti nih bukan, nggak boleh nih gua ambil, ini nggak boleh gua ambil. Gua harus ada di sini, di puncak bukit punggungan tadi. Mau lambung kiri, mau lambung kanan, nggak ada urusan selama ada di lembah.
Makanya sering gue bilang resection tuh mengunci posisi gue ada di punggungan ini. Caranya kiri kanan itu kutus orang, lihat lembah resection kunci. Kita jangan masuk lembah ini, posisi kita harus ada di punggungan ini, ngunci. Nah kalau gue tugas gue biasanya ngunci punggungan kiri kanan, temen gue ngunci lembah kiri kanan, jalan aman. Karena kita tahu jalan apa, tempat apa yang kita jelajahi. Karena anak sekarang nggak tahu. Nemu pertigaan bagus, dia padahal turun ke bawah, ambil yang bagus, padahal itu bukan jalan. Kalau kita mah yang udah biasa naik, ada gini. Lihat karakternya aja udah. Mau miring kiri, miring kanan, selama dia nggak ke lembah nggak ada urusan. Ambil terus jalan. Karakteristik itu yang kurang dipahami. Tapi kalau untuk ilmu survival nggak bakalan ngomongin tempat umum. Karena apa? Yang dikhawatirkan mereka psikologinya nggak paham. Seorang survivor itu tidak untuk dipraktekkan, tetapi untuk preventif, pencegahan. Kenapa dikasih? Tanya tuh Bang Romi yang tahu yang namanya dididik jadi survivor. Emang enak? Siapa yang mau jadi begitu? Siapa yang mau? Kagak punya air, kagak punya jaket, tidur bikin dari rumput-rumput, daun-daunan kita tebelin tuh ya, daun-daunan kita tebelin, terus pohon-pohon kita ambil buat selimut kita. Lah emang enak. Lah kagak bisa. Dan kalau belaga-belaga menjadi survival hancur hutan. Hancur. Kalau Belum hanya kita buat paprasin. ini doang. Buat Sekarang gaya-gayaan. makanya pohon-pohonan yang bisa dimakan di gunung tuh gua nggak kasih tahu, soalnya pinggir kanan kiri kanan jalur ada. Hancur. Tebangin mulu sama bocah bang makanannya pohonannya. Dalam hati gua, nah lu kalau naik gunung pasti lihat, cuman kan kita ntar dipraktek lagi buat praktek ngasal-ngasal gitu. Sekedar doang. Makanya kita nggak mau kasih tahu. Karena butuh psikologi di dalam prakteknya di lapangan. Kita dilatih ilmu survival itu bukan untuk jadi survivor. Karena itulah anak-anak PA, tentara ataupun segala macam mereka dididik itu supaya nggak ngalamin. Andai pun ngalamin, mereka nggak kaget lagi. Karena tahu permainannya. Lembah tidak didesain untuk dijelajahi makhluk hidup, tapi oleh air. Punggungan, nah itulah yang didesain untuk dijelajahi oleh makhluk hidup, termasuk kita sebagai pendaki gunung. Kalau kita udah paham itu, tinggal kita lihat posisi, kita kunci punggungan yang sedang kita jelajahi. Gua baca peta kalau suruh ngitung azimut sama back azimut udah lupa. Karena butuh jangka, butuh penggaris apa tuh namanya Cuk yang gini? Busur ya, butuh pensil, penggaris, sama kompas tembak, kompas bidik, baru ngitung. Puyeng. Kalau gue sekarang cuma lihat punggungan, mana punggungannya, coba lihat di peta. Oh ya sekian, udah lihat nih kukuk punggungannya. Misalnya di sini tiba-tiba dia rapet nih punggungannya nih, tebing berarti kan? Iya. Terus tiba-tiba dia rapet pas posisi turun gitu kan? Wah berarti lembah jurang putus. Nah itu kita langsung tahu, ini nggak bisa muncak lewat sini. Ini punggungan ini juga putus di sini. Ini punggungan ini putus di sini. Gitulah, keputus tebing biasanya atau sama lembah. Dah, jadi kita nggak ambil punggungan ini, nggak ambil punggungan ini. Yang kita ambil, nih dari sini berarti bisa nih, dia nggak ada putusnya. Setiap jalur gunung itu adalah rangkaian bukit-bukit yang dia sampai ke puncak gunung. Walaupun ada beberapa yang dipindahkan ke punggungan lain karena memang nggak tembus. Tuh. Jadi karakter gunung itu ya kita udah paham. Oh iya gini, oh ya. Dan misalnya kalau ada apa-apa di gunung kan kebanyakan bocah dia nyasar, dia turun terus mas. Gunung kan begini. Ya kan lebar kan, makin ke bawah kan makin lebar kan. Berarti makin lebar juga apa? Medan pencarian kita. Tambah lagi yang namanya survivor itu biasanya aktif kalau nggak punya ilmunya. Wah, gerusuk-gerusuk ke bawah. Karena panik gitu. Panik, terus ke bawah ya makin lebar, makin susah nyarinya. Dan kita tidak tahu apa yang ada di bawah. Betul. Padahal kalau ngerti kan banyak sampai 6 punggungan Cuk yang di Merbabu Cuk. Terus di Sindoro sampai 7 punggungan dia. Dalam hati buset gimana nggak modar naik turun punggungan. Kalau yang paham kan dia akan mainin punggungan. Dia turun ke lembah cuman di saat ngeliat ada pohon gede, ranum, ya ada banyak monyet, wah makanan gitu kan. Iya ini gampang congor, aslinya mah nggak semudah ini gitu kan.
Aslinya mah ngeliat pohon gede aja udah malam udah, aduh, jangan-jangan beneran gitu. Kalau di sini kan situasinya begini. Makanya gue ngajarin survival di kota, kadang-kadang gue bingung. Lah enak gitu coba di hutan. Lepas bentaran udah bang. Apalagi situasi yang sesungguhnya. Jadi kita kadang-kadang nggak paham. Berat mengajarkan itu tanpa disertai dengan psikologi, disertai dengan kesadaran bahwa ini tidak untuk dipraktekkan, apalagi gaya-gayaan gitu. Anak sekarang cenderung gue coba pohon ini, padahal mah banyak lah beneran, kagak, apalagi Gunung Salak lah kagak bakalan lapar loh, kiri kanan rebung. Nah gue sebut rebung, gue bilang rebungnya enak manis, ada yang kayak ketan, ya cuma agak pahit. Nah itu bagus buat power, emang dia pahit tapi power langsung balik tinggi. Ada gue ngeliat buset makanan semua nih gitu. Cuman kan kita nggak bisa ngomong gitu. Ntar wah ini nih kata Bang Arya nih tebang gitu. Sedangkan itu bukan untuk bener nggak sih, bukan, tapi untuk keperluan di mana memang harus diambil digunakan. Tempat cacing di mana, tempat apa namanya yang kalau di sini nih di got namanya apa le, yang buat mancing lele, gaang. Nah, kalau di hutan bukan gaang, modelnya kayak gaang tapi enak dimakan ada. Ya tapi kan kita nggak bisa ngomong gitu. Terus tumbuh-tumbuhan yang di pinggir-pinggir jalur itu banyak. Nyari air pun gampang kalau tahu kan udah ada rumusnya tadi. Tinggal lihat pohon paling gede, pohon paling rimbun dia hijau sendirian. Nah ini mesti di akarnya tak. Nah, tapi kan kalau main sembarangan aja gue sebutin apalagi nama pohonnya. Terus orang ini kata Bang Arya ini cetuk seenaknya kan nggak bisa kayak gitu. Padahal buat keadaan darurat tuh nggak. Only keadaan darurat. Nah, makanya gue selalu bilang kalau ada yang mau belajar survival main ke rumah langsung ke hutan, nggak usah pusing-pusing. Terus ya ongkosin enak aja kan gitu. Gue sama ongkos sendiri gue ogah kan gitu. Udah gue ajarin masih minta ongkos sama gue. Ntar pas di TKP minta pulang ya. Kalau tahu aslinya gimana. Banyak gue kalau di gunung tuh salah satu trik gue tuh kalau gue udah capek gue ngumpulin kayu. Kalau api udah nyala kan nggak mungkin ditinggal, tidur. Survival sesungguhnya. Jadi sebenarnya ilmu survival itu bergunanya di sini bro. Lu naik gunung 3 hari, tapi lu hidup di sini sepanjang hidup lu. Ya medan pendakian lu kalau lu seorang youtuber ya subscriber lu, karya-karya lu itulah medan pendakian. Jadi survival itu nggak harus diterapkan di gunung, tetapi harusnya diterapkan di sini. Iya. Karena di gunung itu cuma Seminggu paling hari kita ngabisin. top 2 minggu paling top. Lu balik dari gunung 2 minggu, berbulan-bulan lu akan akan menghadapi pendakian yang lebih berat lagi. Ya di sini. Itu. Jadi mau gagah-gagahan di gunung modar. Iya. Kita gagahan di sini aja modar. Apalagi di gunung ya kagak kenal belas kasihan. Di sini mah masih jangan. Dia adanya Cele. Nah, masih orang misalnya kenal sama Cele. Nggak enak gitu. Kalau di gunung kagak ngaruh, modar tuh. Macem-macem di gunung gitu. Jadi di gunung itu nggak ngaruh lu siapapun, nggak ngaruh. Alam itu nggak akan mandang status sosial lo, anak siapa, jabatan lo apa. Ya, lu punya kesaktian belah gunung, nggak ada urusan, modar lo di sini. Nggak bakal pilih kasih. Ya, nah disinilah kita bisa akhirnya karena kita bisa belajar dari kebijaksanaan alam, kita bisa menyerap kebijaksanaan alam, kita menerapkannya di dalam kehidupan itu lebih ringan karena alam nggak ada ramah-ramahnya. Yeah. Di sini agak ramah karena masih ada pola pikir, masih ada pendidikan, ya masih ada bersosialisasi dengan pengalaman yang kita dapat kita terap dengan pengalaman dan penyerapan kebijaksanaan alam yang kita dapat selama melakukan pendakian kita terapkan di lingkungan ini itu lebih mudah karena di sini lebih ramah gitu. Karena sesungguhnya pendakian kita ya di sini bukan di gunung ya, jadi kadang-kadang wah anak gunung bangga, lu ngapain bangga jadi anak gunung kalau di sini lu cuma malakin orang, bangun tidur jam 10 minta duit sama mak lu kagak kelihatan maju-majunya ya bu, nggak bisa, nggak ada keren-kerennya anak gunung tuh. Yang keren lu tinggal di kota ya,
Tapi lu bisa mendaki gunung tiap bulan, punya penghasilan, ya. Lu punya temen yang banyak, karir lu bagus kalau lu berkarir. Kalau lu dagang, dagangan lu keren, taktik dagang lu bagus untuk survive dalam dagang lu, dalam segala hal. Itu baru pendaki. Jadi pendaki gunung tuh yang sejati adanya di kota sebenarnya. Gunung yang sejati depan mata, bukan di sana, bukan di Gunung Gede, bukan di Gunung Salak, bukan. Nih di sini nih, gunung sesungguhnya di sini. Ya. Barang siapa mampu bertahan dalam pendakian keseharian dia, itulah pendaki sejati. Itulah kenapa kita harus ke alam, karena untuk belajar kebijaksanaan tadi, untuk menyerap kebijaksanaan alam. Alam ini keras, nggak kenal kasihan, tapi kita mampu survive di sana. Ya di sini kita bisa ambil pelajarannya. Kenapa naik gunung itu naik? Kenapa setelah sampai puncak tertinggi kita harus turun lagi ke bawah? Kita bisa lihat kiri kanan tuh pohonan dibacok diem, dipaku diem, diludahin diem, dikencingin diem. Ya nggak ngelawan. Coba kalau pohon bisa nabuk, brengsek lu kan gitu kata pohon. Itu karena dia istiqomah. Taruh dia diem, terserah ya Allah mau diapain juga penting. Batu-batu keras, bagaimana kerasnya kehidupan, tapi bisa kita langkahin. Tingginya gunung bisa kita capai dengan apa? Proses perjalanan dari bawah sampai ke atas, dari atas balik lagi kita belajar, pakai otak kita, pakai akal kita, proses perjalanan. Iya ya gue bisa ya, karena gue begini, karena gue begini. Itu yang namanya kebijaksanaan alam kita serap. Ketika kita kembali ke kota sebagai seorang pedagang, sebagai seorang YouTuber, sebagai seorang lawyer, sebagai apa aja itu kita pakai. Oh iya. Oh ini jurang-jurang. Kenapa dari tempat yang tinggi enak? Kenapa indah? Ya karena dengan tingginya ilmu pengetahuan, dengan tingginya kebijaksanaan, dengan tingginya kedewasaan kita akan bisa melihat dunia itu dengan indah, bukan cuma lihat gunung, kawah, awan. Enggak, itu pun siloka semua bagi para pendaki yang mau belajar dari pendakian dia. Jadi sebenarnya mendaki gunung tuh emang enak asal ada ilmunya. Bukan cuma sekedar wait Instagram, Instastory, wait Facebook. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf ini. Oke, berisi banget ya teman-teman. Kang, makasih banyak nih udah diizinin silaturahmi di sini. Ya sama-sama, ini semua karena Allah. Alhamdulillah malam ini kita masih berjumpa ya. Semoga besok Allah bisa mempertemukan kita kembali. Amin. Semoga sehat selalu buat Amin. Kang Arya beserta timnya. Amin ya Rabbal alamin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Doa yang sama. Dan buat teman-teman, jangan lupa di-subscribe channel Selatan Jakartanya. Yoi, subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa Selatan nyalain loncengnya Jakarta. nih. Mungkin obrolan kita sampai sini aja dulu ya. Nanti kedepannya kita minta ceritanya Kang Arya. Amin. Gua pamit undur diri bersama Kang Arya, Mas Gali, Bang Bimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.